berempat yang beranggotakan Kolata, Margaret, Joyce, Stanley, Christian, Israel. juga ada Jostian dan Ezra. Nah, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sosiologi dalam paradigma ganda. Selamat menyaksikan. So, kalian tahu nggak apa itu paradigma? Emang ngapain tuh, Neng? Jelasin dong. Jadi, paradigma itu adalah suatu kepercayaan atau keyakinan seseorang dalam mendasari segala tindakan. Selain itu, paradigma juga dapat merubah manusia dalam bersikap maupun berpikir. Nah, paradigma juga dapat berubah seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Siapa sih yang mencetuskan paradigma? Paradigma ini diperkenalkan pertama kali oleh Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure Scientific Revolution pada tahun 1962. Namun, Thomas tidak merumuskannya secara jelas. Lalu, siapa yang merumuskan paradigma secara jelas, Kak? Orang pertama yang merumuskan paradigma yaitu Robert Friedrich. Menurut Robert, paradigma merupakan sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai tolak belakang cara pandangannya dan membentuk suatu citra subjektif terhadap realita sehingga bisa menyelesaikan masalah di dalam realita tersebut. Dalam sosiologi, paradigma ada 3 yaitu faktor sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Apa perbedaan dari ketiganya, Kak? Aku penasaran nih, teman-teman juga penasaran kan? Jadi saya jelasin ya, yang pertama itu adalah fakta sosial, yaitu adalah kajian ilmu yang berfokus pada kejadian-kejadian atau realitas pada kehidupan. Paradigma ini dicetuskan oleh Emil Durkheim melalui kedua karyanya, yaitu The Rules of Sociological Method pada tahun 1895 dan Suicide 1897. Contohnya apa, Kak? Ini contohnya. Nggak masuk. Pak, ini dandang berasa ini. Oke, terima kasih. Paradigma ini mencakup 2 perspektif teoritis, yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Teori masyarakat fungsional. Contohnya maksudnya adalah masyarakat yang ingin hidup dengan keharmonian dan kedamaian. Contohnya adalah masyarakat yang membayar pajak untuk ketertiban bersama. Teori konflik adalah keinginan individu untuk mengubah sesuatu yang dia rasa tidak adil. Contohnya, seseorang ingin mengubah posisinya lebih tinggi agar ia bisa mengubah peraturan yang ia rasa tidak adil. Kiumani, sini gua jelasin tentang paradigma sosial adalah uraian terkait dengan manusia, individu dan kelompok lainnya. Paradigma sosial ini menekankan perspektif dan subjektif mereka. Paradigma ini dicetuskan oleh Max Weber, diambil dari analisis Weber tentang tindakan sosial. Ini contohnya. Paradigma definisi sosial memiliki 3 teori, yaitu teori aksi, teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Teori aksi yaitu tindakan individu yang bertujuan untuk mencapai tujuan berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Contohnya anggota legislatif yang menjalankan pekerjaan dengan menggunakan partai politik sebagai alatnya. Teori interaksionisme simbolik adalah interaksi antara individu dan masyarakat yang terbentuk lewat simbol-simbol yang diciptakan oleh masyarakat. Contohnya adalah rambu lalu lintas dicoret, yang berarti dilarang parkir. Rambu ini ada di semua negara, dan hal ini bisa terjadi karena adanya proses interaksionisme dan interaksi sosial. Teori fenomenologi diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu merasakan pengalaman atau memberikan makna. Oh, gitu ya, Kak?
Bosan nih. Jangan bosan dulu, ayo simak baik-baik. Nanti enggak ngerti, kan kamu jadi bingung. Yang terakhir ada paradigma perilaku sosial. Paradigma ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dan lingkungannya dengan menggunakan konseptual bahwa individu sebagai faktor sosial yang memiliki kebebasan. Paradigma ini berawal dari B.F. Skinner yang mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam karyanya yaitu Beyond Freedom and Dignity. Contohnya dong Kak Gem. Baik, singkat saja. Ini contohnya. Aduh, kamu ini gimana sih? Kalau kamu tiktokan terus, nilaimu gak bakal 100. Nanti kalau nilai 100, kamu beli mainan deh. Gede, Mak. Aku dapat nilai 100. Wah, keren banget. Mama beliin boneka yang kamu ya. Oke. Terdapat dua teori dalam paradigma perilaku sosial, yaitu teori behavioral sociology dan teori exchange. Teori behavioral sociology adalah teori hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan seseorang dengan tingkah laku seseorang. Contohnya adalah Jennie Blackpink. Apapun yang Jennie kenakan selalu menjadi trending dan selalu terjual habis karena pengikutnya yang terpengaruh oleh Jennie Blackpink. Oke. Teori exchange menjelaskan bagaimana seseorang memandang kita sama seperti anggapan orang tersebut. Dalam hubungan sosial ada 3 unsur, yaitu balasan, pengorbanan, dan keuntungan. Contohnya, seorang siswa merasa bahwa seseorang teman sekelasnya berusaha memperoleh sesuatu dari dirinya. Dan pada saat itu juga, dia pun memberikan apa yang diperlukan oleh teman sekelasnya itu. Terima kasih.